Seperti yang kita ketahui, tumbuhan mengeluarkan aroma untuk mengundang binatang agar bisa membantunya dalam berkembang biak. Binatang pun akan dengan senang hati mendekat karena akan mendapatkan sari bunganya. Tapi ternyata tidak semua tumbuhan seperti itu. Tahukah kalian kalau ada tumbuhan pemakan daging? Yang kelima, butterwort. Ada sekitar 80 jenis yang saat ini sudah ditemukan. Sebagian besar dapat ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Tumbuhan ini biasanya hidup di bebatuan basah yang berlumut. Serangga biasanya terjebak di dalam daunnya yang lengket. Ketika sudah terjebak, tumbuhan ini akan mengeluarkan enzim yang dapat mencerna serangga menjadi nutrisi yang ia butuhkan. Yang keempat, kobra lili. Tumbuhan ini dinamakan kobra lili karena bentuk daunnya yang menyerupai badan, kepala, dan juga taring ular kobra. Mereka kebanyakan hidup di rawa-rawa yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Serangga yang sudah terjebak masuk ke dalam tumbuhan ini akan sulit untuk mencari jalan keluar karena dinding daunnya yang hampir tembus pandang. Serangga akan jatuh ke dalam karena kelelahan mencari jalan keluar, lalu akan dicerna menggunakan enzim. Yang ketiga, sandu. Sedikitnya diketahui ada sekitar 190 jenis spesies tumbuhan ini. Tumbuhan ini memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan tentakel kelenjar yang menutupi daunnya. Di ujung-ujung tiap tentakel terdapat kelenjar yang sangat lengket. Kelenjar ini memiliki rasa manis, itu makanya banyak serangga yang tertarik untuk mendekat. Tapi ketika sudah mendekat, biasanya mereka akan terjerat dengan kelenjar yang lengket tadi. Ketika sudah terjerat, daunnya akan menggulung dan semua tentakel akan mengurung serangga yang sudah terjerat. Sama dengan tumbuhan karnivora lainnya, serangga yang terjerat akan dicerna menggunakan enzim. Yang kedua, Nepenthes. Tumbuhan ini kita kenal dengan nama kantung semar. Ada sekitar 170 spesies kantung semar dan hampir semua tersebar di Asia Tenggara, di mana spesies paling banyak dapat kita temukan di Kalimantan. Sebagian besar mangsanya adalah serangga. Tapi, untuk spesies-spesies besar seperti kantung semar raja, bisa mencerna kadal dan bahkan tikus ataupun sejenisnya. Binatang yang terpikat untuk mendekati kantong ini biasanya akan terjatuh ke dalam kantong karena permukaan bibir kantong yang sangat licin. Di dalam kantong terdapat cairan yang membuat mangsanya untuk sulit keluar lagi dan akhirnya mati dan dicerna oleh tumbuhan ini. Yang pertama, Venus flytrap. Bentuknya menyerupai mulut buaya yang siap siaga menunggu mangsanya. Dan memang benar, ketika ada serangga yang bergerak dan menyentuh 3 sensor bulu kecil yang ada di sisi kiri dan kanan daun, maka daun ini dalam sekejap akan menutup dan mengurung mangsanya. Semakin mangsanya berontak, semakin erat kurungannya. Sampai akhirnya kedua sisi daun akan menutup sangat rapat dan mengeluarkan enzim untuk mencerna binatang yang terperangkap di dalamnya. Tanaman ini memiliki habitat di benua Amerika dan sekarang statusnya terancam punah.